Kembali dengan pembelajaran matematika SMK kelas 10 jurusan bisnis manajemen. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran trigonometri. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyinggung tentang materi trigonometri dan kalian sudah pun membaca dari berbagai macam sumber dari modul yang sudah disediakan, dan kalian juga sudah mengenal apa itu trigonometri. Sekarang kita akan membahas secara lebih detail tentang trigonometri. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu kalian diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, untuk menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, dan kalian dapat menganalisis perbandingan trigonometri dan sudut-sudut yang berelasi dari berbagai kuadran. Nah, trigonometri itu apa sih? Tanpa sadar, kalian sering menjumpai konsep trigonometri dalam kehidupan kalian. Misalnya, jika kalian melihat seorang pengamat ingin mengetahui ketinggian semburan awan panas yang disebabkan oleh meletusnya Gunung Merapi dengan menggunakan teropong, seorang pengamat berada pada jarak dan ketinggian tertentu dan mengarahkan teropong sampai ketinggian dari awan panas. Nah, untuk mengetahui itu semua, kita memakai konsep trigonometri. Yang akan kita pelajari kali ini di materi hari ini yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian akan berlanjut pada nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, kalian pasti pernah dengar kata trigonometri atau mungkin baru mendengarnya. Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Sudut segitiga, contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Kali ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Supaya bisa mempelajari nilai perbandingan ini, kalian diharuskan untuk memahami konsep sudut berelasi. Nah, kita awali dengan materi pengukuran sudut. Pasti sudah sering mendengar ya istilah sudut itu apa. Definisi sudut dalam derajat. 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Ya, 1 derajat sama dengan 60 menit. Ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau ada 60 di atasnya ada tanda petik 1 itu 60 menit, tapi kalau ada tanda petiknya 2, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, definisi sudut dalam sebuah radian, besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Hubungan ukuran sudut derajat dengan ukuran radian. 1 derajat itu sama dengan pi dibagi 180 derajat radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, berdasarkan gambar di samping, dapat kita simpulkan bahwa pengukuran sudut merupakan salah satu aspek penting dalam pengukuran dan pemetaan kerangka maupun titik-titik detail. Sistem besaran sudut yang dipakai juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sistem besaran sudut pada pengukuran dan pemetaan terdiri dari ada 3. Sistem besaran sudut seksagesimal, terus kemudian sistem besaran sudut sentisimal, dan sistem besaran sudut radian. Nah, kali ini kita hanya mempelajari tentang sistem besaran sudut radian. Dasar untuk mengukur besaran sudutnya seperti suatu lingkaran
Jika kalian mengamati lingkaran, lingkaran itu akan dibagi menjadi 4 bagian. Kuadrat 1, 2, 3, dan 4. Untuk cara seksagesimal, lingkaran akan dibagi menjadi 360 bagian yang sama dan tiap bagiannya disebut derajat. Maka kuadrat dalam lingkaran tersebut adalah 90 derajat atau sudut siku-siku, di mana 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 derajat itu adalah 3600 detik. Nah, sampai di situ pengertian dari sudut dan radian. Kemudian kalian bisa memperhatikan contoh berikut supaya kalian lebih paham bagaimana hubungan antara derajat, detik, menit, dan sudut. Nomor 1, nyatakan besar sudut 25,46 derajat ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Perhatikan caranya atau konsepnya. 25,46 derajat ini kita pecah menjadi 25 derajat ditambah 0,46 derajat. Nah, 25 derajatnya karena sudah menjadi bulat, kita diamkan. Sekarang yang akan kita pecah adalah 0,46 derajat. Ingat tadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti kita kalikan 0,46 dikali dengan 60 menit itu adalah 27,6 menit. Nah, kemudian di sini dari 27,6 menit kita punya angka desimalnya 0,6. Kita akan pecah kembali menjadi 27 menit ditambah 0,6 menit. Nah, yang angka bilangan bulatnya kita diamkan. Berarti 25 derajat ditambah 27 menit ditambah, tadi kita punya apa? 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 0,6 menit ini kalian kalikan dengan 60 detik menjadi 36 detik. Berarti hasilnya adalah 25,46 derajat itu sama dengan 25 derajat 27 menit 36 detik. Gimana? Mudah kan? Nah, perhatikan lagi konsep yang kedua. Kalau yang kedua ini kebalikannya. Nyatakan 25 derajat 20 menit 30 detik ke dalam derajat. Diingatkan kembali, 1 derajat itu sama dengan 60 menit dan sama dengan 3600 detik. Atau 1 menit sama dengan 1/60 detik, 1/60 derajat, dan 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Nah, perhatikan kembali. Kalau tadi yang dari derajat ke derajat, menit, dan detik itu kalian kali, sementara kalau kebalikannya itu kalian bagi, tapi tetap kalian pisahkan masing-masing. Berarti 25 derajat ditambah 20 menit ditambah 30 detik. Derajatnya sudah tetap karena 25 derajat. Nah, sekarang perubahan dari menitnya. Karena tadi 1 menit itu sama dengan 60 detik, berarti sekarang 20/60 ditambah 30/3600 derajat. Kalian hitung hasilnya menjadi 25 derajat ditambah 0,333 derajat ditambah 0,0083 derajat. Hasilnya adalah 25,3413 derajat. Nah, mudah kan perbedaannya? Jadi perbedaannya adalah kalau soalnya di dalam derajat dan ditanyanya menit dan detik itu kalian kalikan, tetapi kalau kebalikannya soalnya diketahui adalah derajat, menit, dan detik, kemudian yang ditanya adalah derajat, maka kalian bagi. Pasti kalian bisa. Kita lanjut.
Ukuran dalam sudut radian. Kita juga mengenal sebutan ukuran radian. Ukuran radian adalah satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang rad. Satu radian atau satu rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari 1 meter dan membentuk busur sepanjang juga 1 meter, atau dalam gambar disebut di sebuah R sama dengan B sama dengan 1 meter. Panjang busur suatu lingkaran dapat dihitung langsung dengan mengalihkan besarnya sudut dengan jari-jari lingkaran apabila besarnya sudut dalam satu radian. Contoh seperti gambar pada slide berikut. Nah, perhatikan contohnya. Nyatakan sudut berikut ke dalam bentuk radian. 30 derajat, berapa radian? Nah, sekarang kita lihat 1 derajat tadi sama dengan pi dibagi 180 radian. Pi dibagi 180 derajat berarti 30 derajat dikali pi per 360 radian. Yang 30 derajat dan 180 derajat ini kalian sederhanakan. Kalian bagi dengan 30. 30 bagi 30 1. 180 bagi 36 dan hasilnya cukup sampai 1/6 pi radian. Contoh yang kedua, 90 derajat berapa radian? Berarti 90 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Caranya masih sama, kalian sederhanakan antara si 90 derajat dengan 180 derajat. Hasilnya adalah 1/2 pi radian. Mudah ya. Contoh nomor 2, nyatakan sudut berikut dalam bentuk derajat. Nah, sekarang kebalikannya nih. Contohnya 1/3 pi radian, berapa derajat? Kalau tadi dikali dengan pi per 180, kalau yang hanya diketahui radian ditanya derajat, berarti 1/3 pi dikali 180 derajat per pi. Karena punya sama-sama pi, kalian bisa coret, pi-nya hilang, tinggal 180 derajat dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 60 derajat. Contoh yang B, 6,28 radian sama dengan berapa? Karena tidak ada nilai pi-nya, kalian pakai 57,3 derajat. Berarti 6,28 dikali 57,3 derajat sama dengan 559,844 derajat. Gimana, mudah ya? Kita lanjut. Nah, mulai dari sudut dan radian itu adalah awal mula dari materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalian tentu tidak asing lagi ya dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Kuadrat hipotenusa yaitu jumlah dari kuadrat dua sisi yang lain. Secara sistematis kita menyebutnya dengan teorema Pythagoras. Ingat kan dengan teorema Pythagoras? Nah, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana A dan B adalah sisi siku-siku dan C adalah sisi miringnya. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan gambar berikut. Nah, lihat di layar kalian, kita punya segitiga siku-siku ACB dengan sudut C merupakan siku-siku. Sisi AB itu yang kita sebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sementara sisi keduanya adalah sisi dari siku-sikunya. Untuk mengetahui rasio trigonometri, kita juga menggunakan segitiga siku-siku.
untuk itu kita harus mengetahui letak di mana sisi depan, di mana sisi samping, di mana sisi miring. Ya, perhatikan gambar berikut. Jika C merupakan sudut siku-siku, maka sisi di hadapan sudut C kita sebut dengan sisi miring. Ya, jika A adalah sudut alfa, maka sisi di depan sudut alfa yaitu sisi BC kita sebut dengan sisi depan. Nah, sementara AC yang merupakan sisi di depan sudut B itu kita sebut dengan sisi samping. Jadi ingat, di trigonometri ini selalu berkaitan dengan segitiga siku-siku, dan segitiga siku-siku mempunyai 3 sisi, depan, miring, samping. Kita hanya bermain di depan, miring, dan samping untuk perbandingan trigonometri. Nah, jadi sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku, sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa, sisi samping adalah sisi penyiku lainnya. Perhatikan gambar berikut. Ya. Miring depan samping berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Hipotenusa atau sisi miring kuadrat adalah jumlah dari kuadrat kedua sisinya. Nah, berarti untuk mencari sinus alfa, kita lihat sudut alfanya. Sin alfa itu kalian lihat, sudut di depan alfa apa? Yaitu sisi depan ya, berarti untuk mencari sin adalah AC per BC atau depan miring. Jadi untuk mencari sin, alfa adalah depan miring. Kosinus alfa kah? Kosinus alfa itu apa ya? Kosinus alfa itu, kita lihat alfanya di bawah. Oh, alfa itu berarti AB per BC, samping miring. Tangan, kita lihat lagi sudut alfanya. Tangannya di sini berarti tangannya adalah AC per AB. Tangan adalah depan samping. Ya. Dan untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku yang kedua, nah kita ulangi lagi ya. Untuk mencari sin yaitu depan miring, kosinus adalah samping miring, tangen adalah depan samping. Nah, untuk definisi trigonometri lainnya, tangen itu tangen theta adalah sama dengan sin per cos. Sekannya atau sek adalah 1 per cos. Kosekan itu sama dengan 1 per sin. Kotangen sama dengan 1 per tangen. Nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, di trigonometri kita punya sudut-sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan contohnya berikut. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut Q dan R pada segitiga berikut. Sekarang kalian perhatikan, kita punya P, Q, dan R. Sementara sisi PR-nya adalah 1, sisi RQ-nya adalah 2. Yang ditanya nilai sin, kos, dan tangen. Nah, diberikan sebuah segitiga siku-siku. Sudut P adalah sudut siku-siku. Masih ingat kan? Jika ada sudut siku-siku, maka kita berkaitan dengan teorema Pythagoras. Berarti untuk mencari PQ adalah sisi tegak, itu berarti sisi miring kuadrat dikurang dengan salah satu sudut nyiku lainnya. Berarti PQ nama dengan akar QR kuadrat dikurang PR kuadrat. Hasilnya akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, berarti PQ-nya adalah akar 4 kurangi 1. PQ-nya adalah akar 3. Akar 3 cukup sampai di sini hasilnya. Kalian tidak perlu mencari berapa nilai akar 3. Sin R. Nah, kita lihat sin R. Jika ditanya sin R, maka fokuskan kalian pada sudut R. Sudut di depan sudut R adalah sisi PQ. Berarti ingat tadi,
sin adalah depan miring, PQ-nya depannya adalah PQ akar 3, miringnya adalah 2, berarti akar 3/2 atau sama dengan setengah akar 3. Cos R, cos R itu adalah samping miring, masih di sudut R. Kalau depannya PQ, sampingnya adalah PR, berarti PR-nya adalah 1/2. Tangan itu apa? Tangan itu depan samping, berarti depannya apa? Depannya PQ, berarti PQ-nya adalah akar 3, sampingnya adalah 1, berarti akar 3/1 sama dengan akar 3 ya. Sin Q, nah karena sin Q kita pindah ke sudut Q. Sudut Q, sisi di depan sudut Q itu apa? PR. Berarti sin Q adalah depan miring, berarti depannya adalah 1, berarti PR per QR itu adalah 1/2. Cos Q, kalau depannya PR berarti sampingnya adalah PQ. PQ-nya adalah akar 3/2. Tangan Q adalah depan samping. Depannya adalah 1, sampingnya adalah akar 3, berarti 1/akar 3. Karena penyebutnya adalah bentuk akar, ingat lagi pada materi bab 1, kita harus rasionalkan penyebut bentuk akar dengan akarnya itu sendiri. Berarti 1/3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Mudah kan? Kuncinya hanya ada 3. Sin depan miring, cos samping miring, tangan depan samping. Nah, yang tadi saya bilang, trigonometri punya sudut-sudut istimewa, ada 30 derajat dan 60 derajat. Untuk mencari nilai perbandingan sudut, kita menggunakan segitiga sama sisi ya, karena 30 derajat dan 60 derajat. Perhatikan segitiga sama sisi berikut, kita belah, sudut C-nya kita tarik, kita punya 60 derajat, 30 derajat. Sehingga segitiga ACD adalah segitiga siku-siku dengan sudut D adalah siku-siku. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka dapat ditentukan panjang sisi yang lain. Berarti CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD. Ini adalah 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2. 2x pangkat 2 adalah 4x kuadrat dikurangi x kuadrat, berarti hasilnya CD kuadrat adalah 3x pangkat 2. Berarti CD-nya adalah akar 3x pangkat 2. X-nya kuadrat kita bisa coret dengan akar, berarti hasil CD-nya adalah akar 3x. Bisa kan? Untuk sudut ACD yang 30 derajat, kalian lihat di segitiga yang paling atasnya 30 derajat. Sehingga sin 30 derajat adalah, ingat, sin adalah depan miring ya, demi. Depan 30 derajat apa angkanya? X, berarti x per 2x karena miringnya adalah 2x. Cos 30 derajat, cos 30 itu adalah apa? Sami, samping miring, sampingnya adalah tadi akar 3x, miringnya adalah 2x. Berarti x-nya coret, berarti 1/2 akar 3. Tangan 30 apa? Depan samping. Desa, depan samping. Depannya x per sampingnya adalah akar 3/x. X-nya dicoret karena sama, atas dan bawah punya x, berarti hasilnya adalah 1/3 akar 3. Kosekan 30 itu kebalikannya dari sin, sekan kebalikannya dari cos, kotangan kebalikannya dari tangan. Bisa kan untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Sekarang kita masuk ke sudut CAD yang merupakan sudut 60 derajat, masih sama. Ketika sin 60, kalian lihat sisi di depan sudut 60 derajat adalah akar 3x, berarti itu yang menjadi sisi depannya. Sin depan miring setengah akar 3,
Cos 60 derajat adalah sami samping miring X per 2X sama dengan 1/2. Tangan 60 derajat adalah sami samping miring, itu akar 3X per X sama dengan akar 3. Kosekan kebalikannya dari sin, sekan kebalikan dari cos, kotangan kebalikannya dari tangan. Kita masuk ke sudut 45 derajat. Nah, untuk mencari perbandingan sudut pada sudut 45 derajat, maka kita bisa menggunakan persegi. Kita tarik diagonal AC, ya, diagonal AC menjadi sudut 45 derajat. Kita ibaratkan AB adalah X, BC adalah X. Karena persegi sisinya sama, maka ketika kita tarik diagonal AC, terdapatlah sebuah segitiga ABC, di mana AB sama dengan BC sama dengan X, dan sudut A sama dengan sudut C, yaitu sama-sama 45 derajat, dan sudut B-nya adalah 90 derajat. Karena terbentuklah sebuah segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari AC, di mana AC merupakan sisi miring. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat adalah 2X, berarti AC-nya adalah akar 2X. Ya, akar 2X. Akar 2X. Nah, sin 45. Sin itu depan miring, berarti depannya adalah X, miringnya adalah X akar 2, X-nya coret, berarti setengah akar 2. Cos 45. Sami, samping miring, sampingnya X, miringnya tetap X akar 2. Cos 45 adalah setengah akar 2. Tangan 45 desa, depan samping X per X, itu sama dengan 1. Kosekan 45 derajat kebalikan dari sin, yaitu akar 2. Sekannya kebalikan dari cos, akar 2. Kotangannya kebalikan dari tangan, itu adalah 1. Nah, mudah kan? Nah, sudut-sudut istimewa ini bisa kalian rangkum menjadi sebuah tabel. Nah, nilai perbandingan memiliki beberapa tabel yang memudahkan kamu untuk menemukan hasilnya. Nah, tabel ini bisa kalian ingat-ingat. Dilihat. Mulai dari sudut istimewa sin 0 derajat sampai 90 derajat itu hanya kebalikannya dari cos, ya. Kalau sin 0 derajat adalah 0, 30 derajat adalah setengah, 45 derajat adalah setengah akar 2, 60 derajat sinnya adalah setengah akar 3, dan seterusnya. Perhatikan tabelnya dan kalian bisa ingat-ingat di rumah. Nah, perhatikan contoh berikutnya sebelum kalian mau menguji kemampuan kalian. Perhatikan segitiga ABC di mana siku-siku di sudut B dan AB adalah 7, BC-nya 24. Kalian diminta untuk menentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tangan alfa. Nah, gambarnya segitiga siku-siku, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Itu hasilnya 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. AC-nya berarti 576 ditambah 49, itu adalah 625. Akar dari 625 adalah 25. Kalau kalian ingat lagi, kita punya namanya tripit, bilangan triple Pythagoras. Jadi kalau ada 7, 24 pasti temennya 25. Kalau ada 3, 4 pasti temennya 5. Jadi kalian bisa flashback lagi tentang tripit atau bilangan dari Pythagoras. Nah, kita mencari sin alfa. Lihat di sudut alfa itu ada di sudut A. Angka di depan sudut alfa ada angka apa? 24. Oh, kalau sin itu adalah depan miring, berarti 24 per 25. Cos alfa, sami, samping miring, sampingnya adalah 7, miringnya adalah 25, berarti
Pos alfa adalah 7/25. Tangan alfa itu adalah desa, depan, samping, yaitu 24/7. Mudah kan untuk mencari perbandingan segitiga siku-siku? Nah, kalian bisa menguji kemampuan kalian pada modul yang sudah disediakan. Dan tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.